kepada Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia, Bapak Haji Ahmad Zahid. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat buat teman-teman semua di sini bahwa kita harus menjadi salah satu kontestan pemilu yang memenangkan di Kota Gelora. Gelombang rakyat Indonesia. Tepuk tangan untuk kita semua. Kalau saya dengar sambutan tadi dari para politisi Cilegon ini, saya kagum. Partai Gelora hadir untuk menyelesaikan persoalan identitas. Saya mau perang karena APBN. Jangan tengkar lagi soal identitas karena itu sudah selesai. Sekarang kita maju ke depan menjadikan Indonesia kekuatan nomor satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya salah satu kebanggaan dari kader-kader Partai Gelora ini karena kita punya ketua umum ya, seorang santri ya, seorang ulama ya, yang pikirannya maju dan modern, bahkan meletakkan fondasi bagi bergeraknya sebuah partai politik baru, yaitu Partai Gelombang Rakyat Indonesia. Pak Anies sendiri sebagai bukti keseriusan dengan pikiran-pikiran yang berkembang dalam diskusi kita selama ini menulis khusus beberapa buku untuk mentransformasi pikiran-pikiran di kalangan kaum pergerakan. Ya, buku pertama yang saya kira semua kader ini, terutama kader Banten ini, ya, Cilegon khususnya, itu adalah buku yang berjudul Dari Gerakan Kepada Negara. Bagaimana gerakan, terutama gerakan Islam itu mentransformasi diri menjadi kekuatan di dalam negara. Sebab kadang-kadang ini yang dalam banyak kasus gerakan Islam, tidak saja di Indonesia, tapi di seluruh dunia, adalah kegagalan mentransformasi diri. Kalau saya dengar sambutan tadi dari para politisi Cilegon ini, saya kagum gitu, karena ini bernuansa pesantren sekali. Dan sebenarnya itulah yang menjadi concern dari pikiran-pikiran Pak Ketua Umum. Jadi buku pertamanya itu adalah Dari Gerakan Kepada Negara. Ya. Kita suka atau tidak, di semua kalangan elit kita sekarang ini ada banyak kekeliruan memahami Indonesia. Hari ini ada kelompok yang ingin mensekulerkan Indonesia misalnya, sehingga kemudian seolah-olah jejak Islamnya itu tidak ada. Bahkan ada yang menginginkan dispute atau sengketa pada saat lahirnya Pancasila, itu ada yang ingin melakukan remake, ada yang ingin melakukan perubahan. Karena kita tahu, misalnya di dalam rapat-rapat BPUPKI, ini salah satu kelompok yang memboikot proses kemerdekaan dan rencana kemerdekaan adalah Partai Komunis, sehingga mereka tidak terlibat di dalam perdebatan menyusun dasar negara. Itulah sebabnya ketika terjadi kesepakatan antara para pendiri bangsa termasuk ulama di dalamnya, bahwa Pancasila kita itu sebenarnya merupakan saripati dari argumen beragama juga, itu yang kami di dalam pelatihan-pelatihan di Partai Gelora sering ungkapkan materinya gitu ya, bahwa antara bernegara dengan beragama di Indonesia ini tidak didikotomi, karena pada dasarnya dasar negara itu lahir juga dari prinsip-prinsip agama. Kalau kita baca Pancasila, 5 sila itu juga seperti maqasid syariah. Kalau kita baca tujuan syariat dengan tujuan agama itu sama, tidak ada pertentangan. Nah, tetapi di tengah jalan ada yang ingin identitasnya berubah, ya. Bahkan ada yang cenderung kalau bisa jangan sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa, sebab itu berbau sangat agama, terutama sangat Islam. Nah, ini adalah krisis identitas. Kita di Partai Gelora ini sebenarnya ingin hadir mengakhiri krisis identitas. Gak boleh ada lagi perdebatan tentang siapa kita, karena kita udah selesai. Republik ini jadinya itu jadi benar, jadi baik. Pilar-pilar bernegara itu sudah selesai kita sepakati. Jangan ada perdebatan lagi soal itu, sudah selesai. Ada yang ingin mendangkalkan, ada yang ingin mendalamkan kayak begitu-begitu.
yang akhirnya menjadi bahan kita bertengkar dan tidak selesai-selesai. Nah, Partai Gelora Indonesia kemudian menawarkan apa yang disebut dengan arah baru, ya, salah satu buku yang ditulis juga oleh Bang Ketua Umum setelah pidato beliau 2017 itu tentang arah baru Indonesia. Yang intinya adalah bisa nggak kita ini berhenti bertengkar soal identitas, lalu kita set up agenda ke depan bersama-sama, meminta komitmen publik, mengajak rakyat, menyatukan mereka. Ini mimpi kita ke depan, jangan tengkar lagi soal identitas karena itu sudah selesai. Sekarang kita maju ke depan menjadikan Indonesia kekuatan lima besar. Kita nggak boleh mengalami krisis identitas. Kita harus mantap dengan agama kita dan mantap dengan negara kita. Nggak boleh memilih. Meskipun ada tes KPK memilih itu kan untuk uji itu kan. Kita nggak boleh memilih, itu nasib kita. Kita memilih agama dan agama kita masing-masing diterima dalam negara, apapun agama Anda. Tetapi nasib kita adalah sebagai bangsa Indonesia itu sudah selesai dan final. Partai Gelora hadir untuk menyelesaikan persoalan identitas, menghentikan pertengkaran yang tidak perlu. Partai Gelora hadir untuk mengumpulkan kekuatan rakyat, membangun mimpinya menjadi imperium besar di dunia ini. Kalau dulu ada Sriwijaya, Majapahit, ada Mataram Islam, ada Banten, ada Ternate, Tidore, Goa, Talu. Itu imperium-imperium besar yang dihormati di dunia ini. Kenapa setelah menjadi republik kita gagal atau kita tidak bisa menjadi sebesar itu? Karena arah kita yang salah, menyimpang dari kehendak para pendiri bangsa, dan karena itu melalui arah baru, Partai Gelora ingin mengumpulkan kita semua untuk membangun mimpi kita bersama di masa depan. Partai ini lahir untuk mencari jalan tengah. Mencari jalan tengah sebagaimana jalan tengahnya agama kita. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Islam adalah agama yang moderat. Kita memilih jalan tengah. Di mana ada Islam, di situ tercipta moderasi. Tapi di mana di situ tidak ada Islam, tercipta ekstremitas dan bencana kemanusiaan di mana-mana. Selama riwayat hidup manusia ini tercipta karena tidak adanya Islam. Ekstremitas komunisme, ekstremitas etnisitas di mana-mana di seluruh dunia. Termasuk yang terakhir kita saksikan, ekstremisme pasca Perang Dunia Kedua yang kemudian berkonspirasi menciptakan negara Israel. Itu adalah hasil dari ekstremitas, bukan dari agama Islam. Islam selalu lahir dengan pikiran-pikiran moderat dan tindakan-tindakan moderat. Karena itulah kita percaya bahwa insya Allah dengan jiwa itu kita akan bisa menyatukan bangsa Indonesia dan bersama-sama mengajak mimpi ke depan. Pak Anies sering bilang, kalau kita menghilangkan jiwa agama dari tentara kita, mana ada tentara yang mau pergi perang karena SK Presiden? Tidak. Tentara pergi perang karena dia ingin masuk surga. Itulah gunanya agama. Itulah gunanya ulama. Arek-arek Surabaya itu nggak mau mati dulu nekat melawan kedatangan kembali Inggris dan Belanda yang diboncenginya itu. Tidak mau mati kalau nggak ada fatwa ulama. Siapa yang mau perang karena APBN? Karena itulah saya ingin menutup apa yang saya sudah sampaikan ini. Mudah-mudahan selanjutnya kita bisa membawa mimpi Republik kita ini kepada semua anak bangsa. Bahwa Indonesia insya Allah sebagai Raja Wali yang bisa terbang tinggi ke angkasa, kembali membanggakan dunia, kembali membanggakan bangsanya. Kita percaya bahwa Indonesia dengan seluruh yang dimilikinya, manusianya, sumber daya alamnya, insya Allah akan bisa menjadi kekuatan kelima dunia. Paling tidak
25 tahun dari sekarang lebih kurang. Pada 100 tahun Republik ini, nanti 1 abad Republik Indonesia, kita sudah berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan negara-negara yang sekarang belum menganggap kita. Kita belum masuk dalam radar negara yang dihargai dan dihormati. Menteri Pertahanannya yang mantan presiden itu sekarang lagi bingung karena memerlukan anggaran 1.700 lebih triliun untuk membuat kita gagah di bidang pertahanan. Tapi baru nyebut angka saja udah diprotes sama orang. Karena orang bilang mana duitnya, memang tidak ada. Lalu ingin berutang dan sebagainya. Gridlock semacam ini hanya bisa kita selesaikan apabila semua orang bisa diajak dengan mimpi yang sama. Bahwa Indonesia pada gilirannya akan mengambil gilirannya dalam sejarah umat manusia menjadi salah satu negara terbesar dan terkuat di dunia ini. Sehingga kita bisa menciptakan ketertiban dunia yang berdasarkan pada perdamaian abadi dan keadilan sosial sebagaimana mimpi dan cita-cita para pendiri bangsa kita. Dan itulah kampanye Partai Gelora yang akan datang. Kita percaya ide ini akan ditangkap oleh rakyat Indonesia dan insya Allah dengan itu kita akan mendapatkan dukungan seluruh bangsa Indonesia. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi atas penerimaan yang baik dari DPRD, dari Pak Wali dan dari semuanya, terutama para ulama kita. Mudah-mudahan setelah ini kita terus bisa bersama-sama dalam marching menuju kejayaan bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.